Mungkin semua orang bakalan berpikir satu faktor yang sama ketika melihat sebuah kendaraan, baik itu motor dan juga mobil. Yang biasanya yang cuma terpikir itu adalah masalah performa mesinnya, yang cukup dinilai dari angka, tenaga, dan juga torsinya aja. Dan kita juga berani bilang bahwa mayoritas orang jarang sekali menilai sebuah kendaraan dari kualitas pengeremannya. Padahal seperti yang kita tahu, sistem pengereman saat ini udah sangat jauh berkembang jika kita bandingkan dengan tahun 50-an pertama kali banyaknya kendaraan bertebaran. Terutama saat masuknya teknologi ECU. Karena selama masuknya era elektronik, banyak sekali fitur pengereman yang bisa kita temukan. Seperti ABS yang paling banyak beredar, terus ada juga EBD ataupun BA. Semua itu merupakan teknologi terbaru dalam hal pengereman. ABS memiliki kepanjangan Anti-Lock Brake System, EBD sebagai Electronic Brake Force Distribution System atau kalau kita artikan sistem pendistribusian gaya pengereman elektronik, dan juga BA adalah Braking Assist atau asis pengereman. Yang dimana kita di sini berani menilai kalau hampir semua orang mengetahui fitur-fitur tersebut. Tapi sayangnya hanya segelintir orang saja yang paham apa artinya dan bagaimana fitur-fitur tersebut bisa membuat sebuah kendaraan bisa jauh lebih aman. Kira-kira gimana sih sistem kerjanya dan apa aja yang membuatnya begitu spesial? Oke, langsung aja kita gas dan bahas mulai dari ABS terlebih dahulu. Nah, apa itu ABS atau EBS? Seperti namanya ABS atau Anti-Lock Brake System, fitur ini berfungsi untuk mencegah roda mengunci atau slip ketika kita mengerem secara tiba-tiba di kondisi tertentu. Rem tipe ini membuat pengemudi tetap bisa mengendalikan mobil secara penuh walau pedal rem sudah diinjak maksimal. Biasanya ketika pengemudi mengerem secara tiba-tiba saat mobil sedang melaju, ada sebuah resiko di mana rodanya akan mengunci. Hal ini mungkin terjadi karena adanya momen inersia atau energi kinetik yang masih tersisa dari mobil yang dinilai terlalu besar, yang tentunya bisa membuat roda tiba-tiba kehilangan traksinya dan mobil akan terus melaju tanpa kendali di jalanan. Well, pada momen ini ABS atau ABS atau Anti-Lock Braking System akan hadir sebagai salah satu sistem pengamanan agar roda tidak mengunci saat kita mengerem secara mendadak atau di dalam kondisi pengereman yang tidak bersahabat. Contohnya di mana ketika pengereman dilakukan dalam kondisi jalan basah karena hujan, lalu kita bertemu obstacle mendadak, kita biasanya secara refleks akan menekan pedal rem sampai ke batas maksimalnya dengan tujuan untuk menghentikan kendaraan secara total. Namun pada akhirnya kondisi ini akan mengunci roda karena gripnya yang sangat-sangat minim dan tentunya sangat berpotensi menyebabkan sebuah kecelakaan. Namun hal tersebut bisa sedikit tertolong dengan adanya fitur ABS yang akan memainkan cengkeraman remnya sesuai dengan kebutuhan yang tentunya bisa mengurangi resiko terjadinya slip. Dan untuk menanggulangi hal tersebut, sekarang ABS sudah menjadi fitur standar atau regulasi keselamatan pada sebuah kendaraan. Dan terbukti hampir semua kendaraan roda 2, kelas menengah hingga premium, dan juga kendaraan roda 4 memiliki fitur ABS. Tapi walaupun sepintas terdengar canggih, ternyata ABS itu merupakan teknologi jadul loh. Dan diperkenalkan pada publik oleh seorang pelopor dari Prancis, yakni Gabriel Foisin yang tepatnya dilakukan pada tahun 1920-an, yang digunakan untuk membantu pengereman pesawat. Dan seiring berkembangnya zaman, baru pada tahun 1970-an ABS diadaptasi dan diterapkan di mobil produksi massal dalam skala besar. Untuk cara kerjanya, sistem ABS sendiri memiliki 4 komponen utama, yakni sensor kecepatan, klep, pompa, dan juga controller. Seperti biasa, sensor kecepatan berfungsi untuk memonitor seberapa cepat roda sedang berputar, sedangkan klep bertugas untuk mengatur tekanan rem. Dan lalu pompa yang dipenuhi fluida hidrolik yang berfungsi untuk mengatur tekanan ke kampas rem sesuai perintah ECU sebagai otak dari ABS atau ABS. Nah, untuk sensor kecepatan sendiri biasanya akan terletak di bagian roda yang berfungsi untuk memonitor kecepatan masing-masing rodanya. Dan cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ketika sensor mendeteksi roda yang mulai mengunci, atau salah satu roda yang berhenti berputar ketika roda lain masih berputar, atau lebih simpelnya ada selisih kecepatan putaran roda yang tergolong besar, ECU akan membaca sinyal dari masing-masing sensor tersebut dan melakukan kalkulasi. Dan setelahnya ECU akan mengirimkan perintah ke klep roda yang mengunci. Lalu klep akan terbuka dan meneruskan pengereman secara cepat dan otomatis agar ban tidak tergelincir dan membantu pengemudi untuk mengembalikan kontrol kemudi kendaraan. Dan saat sensor kecepatan mendeteksi kecepatan roda manapun yang berkurang secara drastis dibandingkan dengan roda lainnya, maka ECU akan mengirim sinyal ke klep roda lagi dengan tujuan yang sama untuk mengurangi tekanan dan menutup klepnya kembali.
Setelah itu, rodanya akan berakselerasi lagi sesuai dengan energi yang dihasilkan mesin, dan sensor kecepatan akan mengirim sinyal lagi ke ECU untuk dikalkulasi kembali sebelum memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan kurang lebih seperti itulah sistem pengereman pada mekanisme ABS bisa terjadi. Dan lalu siklus ini akan terjadi berulang kali sampai kondisi pengereman kembali normal. So, untuk penjelasan simpelnya kurang lebih seperti itu, di mana ABS akan bekerja dalam 3 tahap. Pada rem ditekan, sensor mendeteksi roda yang menggelincir atau mengunci, lalu ABS mengatur pompa remnya. Kurang lebih seperti itu aja. Dan pada prakteknya, di mobil dengan fitur ABS, yang sering terjadi adalah sistem akan menekan rem seperti berdenyut dan bergetar agar tidak terjadi penguncian pada bagian rem. Itulah mengapa biasanya pedal rem akan sedikit bergetar saat ABS aktif. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika ABS-nya tidak bekerja? Jika fitur ABS-nya tidak bekerja, biasanya jika ABS memiliki kendala, kita akan bisa melihat di bagian indikator. Dan kalau kita melihatnya, saran kita untuk teman-teman adalah untuk memperlambat laju kendaraan kalian masing-masing sebanyak mungkin. Karena tenang aja, baik itu kendaraan mobil dan juga motor saat fitur ABS-nya mengalami kendala, tetap bisa dipakai kok secara normal, tapi ibarat jadi kendaraan tua aja yang hadir tanpa fitur ABS. Dan tentunya dengan indikator ABS yang sedang menyala tersebut, kita harus lebih sedikit berhati-hati saat berkendara. Sekarang, penyebab umum malfungsi ABS. Tentunya ada banyak sekali faktor seperti tipisnya kampas rem atau brake pad, terus sensor yang kotor atau mungkin rusak, dan yang lebih parah lagi adalah kebocoran saluran minyak rem. Dan kalau teman-teman sampai bertemu kondisi paling parah ini, jangan panik. Jika kalian menggunakan kendaraan dengan transmisi manual, kalian bisa masukkan persneling motor ataupun mobil kalian ke gigi dengan angka paling kecil dan biarkan engine brake terjadi. Dan kalau untuk kendaraan matic, tetap berkendara secara santai kalau masih memungkinkan. Dan yang paling parah, jika posisinya ada di keramaian, carilah spot paling sepi untuk memaksa mobil berhenti dan mengurangi korban jiwa. Amit-amit juga sih, tapi kalau sampai blong itu jarang terjadi. Dan masuknya bukan kerusakan ABS, melainkan kerusakan sistem pengereman. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu EBD. Apa itu EBD? Untuk jawabannya, selain ABS ada juga EBD, yaitu Electronic Brake Force Distribution System. Nah, kalau ABS itu sistem pengereman otomotif secara keseluruhan, EBD hanyalah sebagian dari sistem pengereman yang akan dikontrol. Akan tetapi, kedua sistem ini sama pentingnya dalam menambahkan keamanan mobil, di mana EBD bertanggung jawab dalam mendistribusikan gaya pengereman ke semua roda atau keempat roda, dan juga membantu meregulasi serta menerapkan gaya pengereman tergantung kecepatan mobil, beban mobil, dan juga kondisi jalan. EBD di sini akan memastikan seberapa banyak gaya pengereman yang dibutuhkan lalu menerapkannya agar mendapatkan efek pengereman yang maksimal. Sebagai contoh, kita bayangkan kondisi sebuah mobil bermesin depan di mana beban roda depan lebih berat dari roda belakang karena mengingat mayoritas mobil sekarang menggunakan front engine. Nah, tentunya roda depan akan membutuhkan lebih banyak gaya pengereman mengingat beban ban depan yang lebih berat. Dan tentunya kondisi ini akan membuat roda belakang lebih mudah mengunci dibandingkan roda depan. Dan kalau roda belakang sampai selip, maka kemungkinan besar kendaraan bisa kehilangan kendali. Ini juga nih alasan kalau kita perhatikan kualitas rem depan selalu lebih baik dibandingkan roda depan. Alasannya bukan lain adalah distribusi bobot saat mengerem. Oke, balik lagi ke topik. Biasanya pada prinsip kerja EBD tidak semua roda membutuhkan gaya yang sama. Itu artinya yang membuat fitur ini jadi lebih keren, EBD tidak hanya bertugas untuk mendeteksi beban di setiap roda, tapi juga merubah gaya pengereman yang dikirim ke setiap roda secara instan. Asik nggak? Oke, sekarang gimana cara mekanisme kerjanya? Untuk cara kerja EBD, seperti yang kita bilang tadi, ketika mobil sedang melambat, tentunya ban kendaraan akan lebih dominan di bagian depan. Dan disinilah saatnya EBD bekerja, karena EBD dan juga ECU sudah menetapkan rasio slip setiap roda secara individu secara ideal. Yang dimana jika ECU menilai bahwa roda belakang akan slip, maka gaya pengereman ke roda belakang akan dikurangi, tapi gaya ke roda depan akan tetap, dan mungkin ditambah jika perlu. Selain itu, EBD sendiri juga sangat berguna saat mobil menikung, di mana kondisi roda bagian luar tikungan harus berputar lebih cepat daripada roda bagian dalam. Karena jika gaya pengereman roda di bagian dalam terlalu banyak, roda bisa mengunci dan mobil akan kehilangan kendali. Pada kondisi ini, EBD mampu mendeteksi slip di roda bagian dalam dan mengurangi gaya ke roda tersebut, tapi tidak mengurangi gaya pengereman ke roda bagian luar. Biasanya sih fitur ini akan terpasang pada mobil dengan kelas medium hingga premium. Nah, untuk konstruksinya,
EBD memakai 3 komponen agar bisa bekerja, yaitu sensor kecepatan, modulator gaya pengereman, dan juga ECU. Dan selebihnya sistem pengereman yang dapat bekerja secara individu. Di sini, sensor kecepatan berfungsi tidak hanya mendeteksi kecepatan mobil, karena mengingat salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah kecepatan rodanya yang tidak sama dengan kecepatan mobilnya, yang dimana situasi tersebut bisa membuat mobil kehilangan traksi. Dan pada momen berbahaya, sensor kecepatan akan membaca kecepatan dan mengirim sinyal ke ECU untuk mengkalkulasi kemungkinan terjadinya slip. Sedangkan tugas dari modulator gaya pengereman adalah untuk memompa fluida pengereman melalui selang rem dan diteruskan ke silinder pengereman agar gaya pengereman di setiap roda bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pengereman atau fitur yang terakhir, yakni BA. Apa itu brake assist atau BA? Sesuai dengan namanya lah ya. Kalau ditranslate artinya adalah pembantu pengereman. Nah, BA atau EBA adalah salah satu teknologi pengereman lain yang bertugas membantu pengemudi dalam kondisi pengereman darurat. Yang dimana biasanya sistem pengereman akan bekerja lebih cepat jika sistem sudah menerapkan BA alias feel sistem pengeremannya agak berbeda dari sistem pengereman standar di mobil-mobil lain. Fitur ini sendiri ditujukan untuk kondisi yang sangat-sangat genting, di mana jika pengemudi tidak merespon kondisi jalan dengan cepat. Karena kasus ini juga lumayan sering terjadi, di mana pengemudi tidak bisa menekan pedal rem sampai penuh dengan cepat dan disertai juga dengan tenaga yang tepat. Dan pada kondisi inilah BA akan bekerja. Karena dengan kehadiran BA, ketika elektroniknya mendeteksi gerakan pengereman yang sangat cepat dengan gaya tekanan yang besar di pedal rem, maka BA akan segera merespon dan menambahkan kecepatan serta kekuatan pengeremannya agar rem tertekan sempurna. Dan biasanya untuk melakukan perhitungan, sensor jarak dipasangkan di pedal rem yang memungkinkan sistem BA untuk mendeteksi apakah pengemudi sedang mencoba berhenti mendadak dan tekanan maksimal akan diterapkan sampai mobilnya berhenti. Dan dengan kehadiran fitur ini, tidak peduli seberapa dalam pedal rem diinjak, biasanya akan terjadi penyesuaian dengan sendirinya. Dan kerennya lagi, beberapa sistem BA terbaru bisa mendeteksi pedal gas yang dilepas tiba-tiba atau menerima peringatan tabrakan dari sistem pendeteksi tabrakan, seperti sensor ataupun kamera mobil. Yang tentunya sistem pengereman yang sudah dilengkapi dengan fitur BA terbaru akan mampu memulai pengereman lebih cepat dibandingkan tanpa kehadiran sistem BA ini. Dengan begitu, ketika pengemudi menginjak pedal rem, gaya pengereman maksimal langsung bisa dipakai. Dan sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Cara kerja brake assist, sistem ini bekerja berdasarkan 3 komponen utama, yaitu sensor pedal gas, sensor pedal rem, dan juga ECU. Sekarang mari kita bayangkan kondisi pengereman normal. Di kondisi tersebut, pengemudi akan melepas pedal gas dan menekan pedal rem. Itu juga dilakukan di kondisi darurat, tapi tentunya dengan intensitas yang lebih besar. Lalu di sini ECU akan mengukur intensitas pengereman yang terjadi dengan bantuan input data dari sensor pedal gas dan juga pedal rem, dan selanjutnya menilai apakah kondisi pengereman tersebut dilakukan di situasi yang buruk atau tidak. Dan jika ECU menilai bahwa pengemudi melakukan itu karena situasinya darurat, maka ECU akan memerintahkan brake booster, sebuah komponen yang mengendalikan tekanan pengereman untuk menambah tekanannya agar mobil bisa berhenti lebih cepat. Dan tentu saja, sistem ini akan memastikan bahwa tekanannya selalu optimal. Selain itu, di samping itu semua tidak diragukan lagi bahwa sistem ini mampu mengurangi jarak pengereman dalam situasi genting karena tekanan pengereman optimal langsung diaplikasikan hampir secara instan. Dan pada prakteknya, sistem ini juga telah menyelamatkan banyak nyawa karena bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, Mercedes-Benz adalah pabrikan pertama yang menerapkan fitur ini di semua lini mobil sejak tahun 1998. Oke, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang support kita via Saweria di minggu ini, yaitu Mahyak dan juga Katur. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu merabaikan channel ini. Dan semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Jadi, menurut kawan-kawan semua, gimana dengan sistem pengereman yang ada di zaman sekarang? Apakah sudah mumpuni untuk kendaraan produksi massal saat ini? Kalau kalian ada masukan, pendapat, atau pertanyaan, jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.